Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Satria Oktavandi, NIM 8111418342. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas hukum investasi hari Jumat pukul 1. Pertama-tama saya akan membacakan judul dari jurnal saya, yaitu yang berjudul Antusiasme Investasi Saham sebagai Gaya Hidup bagi Anak Muda. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian saya. Dalam penelitian ini, unit analisis targetnya adalah individu-individu yang tergolong generasi Y dan Z di Indonesia, yaitu yang berhak berinvestasi di pasar modal Indonesia dan pernah atau belum pernah berpartisipasi di pasar tersebut sebelumnya. Responden diambil sampelnya berdasarkan karakteristik demografi, tingkat pendidikan, pekerjaan, sumber pendapatan, tingkat pendapatan, pengalaman investasi, dan yang terakhir ada pernah atau tidak pernah terpapar literasi keuangan. Dalam pengumpulan data, survei menggunakan metode kuesioner untuk mengumpulkan jawaban responden dari Maret 2020 hingga April 2020. Metode survei ini dinilai memiliki manfaat dalam menyelesaikan beberapa kendala seperti waktu, tempat, dan kondisi masing-masing responden. Selain itu, kuesioner dibagikan secara sukarela kepada responden yang dapat diterima dan diberikan pernyataan mengenai karakteristik demografi dengan opsi yang jelas dan pertanyaan elaboratif tentang Theory of Planned Behavior atau TPB, yaitu profil demografi responden yang diperoleh dalam makalah penelitian ini dirangkum dalam tabel 2. Di antara 60 tanggapan yang dianalisis, 27,6% responden diklarifikasikan dalam kelompok usia 15-20 tahun, yang termasuk dalam Gens berdasarkan literatur. Kelompok usia 20-25 tahun didominasi dengan 67,2% dan 5,2% berusia 25-35 tahun. Responden dibagi rata antara laki-laki dan perempuan. Sebanyak 55,2% responden menyatakan memiliki gelar sarjana sebagai latar belakang pendidikannya. Tetapi sedangkan 29,3% memilih SLTA dan 8,6% untuk diploma dan 6,9% memiliki gelar master. Sebagian besar responden adalah mahasiswa dengan 50%, karyawan dengan 36,2% di posisi kedua, dan diikuti oleh profesional 3,4%, PNS 5,2%, dan kerja lain 5,2%. Dengan demikian, hanya 31% responden yang memiliki pengalaman investasi dan sisanya 69% responden belum pernah mengikuti kegiatan investasi. Persentase tersebut diperkuat dengan fakta sebagian besar responden 62,1% tidak pernah memiliki kelas keuangan atau kurang literasi keuangan. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan bukti empiris dan analisis teoritis dalam konteks studi pendahuluan mengenai bagaimana faktor-faktor perspektif individu mempengaruhi niat berperilaku dan mengarahkan mereka untuk melakukan investasi saham tersebut, termasuk karakteristik demografis yang memainkan peran moderasi dalam hubungan tersebut. Studi saat ini memperoleh sampel data dari 64 generasi muda Indonesia dengan karakteristik demografis yang beragam.
termasuk mereka yang memiliki dan tanpa pengalaman investasi, serta mereka yang pernah dan tidak pernah memiliki kelas literasi keuangan. Generasi Y dan Z dipilih karena potensinya untuk menggerakkan perekonomian nasional negara berkembang seperti di Indonesia di masa depan ke arah yang lebih baik. Namun dalam mengisi survei, generasi muda ini mungkin memiliki cukup kendala yang mempengaruhi respon. Kendala tersebut masuk akal karena sebagian besar responden dalam penelitian ini ditemukan masih bergantung pada orang tua atau dalam kondisi memulai jenjang karir. Jadi investasi tidak dapat diprioritas daftar teratas mereka. Namun demikian, penulis menilai bahwa kondisi ini merupakan saat terbaik untuk mempersiapkan generasi muda Indonesia. Dan yang terakhir, ada implikasi kebijakan mampu mengontribusi menjadi wawasan-wawasan bagi pembuat kebijakan dan perusahaan sekuritas tentang perspektif generasi muda tentang investasi saham dan tindakan yang mungkin dilakukan dalam hal kebijakan, program, dan kampanye yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan jumlah investor di Indonesia untuk perusahaan publik. Sekian video yang sudah saya jelaskan di atas, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.